Ratusan warga terdampak ledakan kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat kembali berunjuk rasa. Ya, unjuk rasa berlangsung ricuh dan diwarnai saling dorong. Aksi saling dorong antara massa dan petugas ini tak dapat dihindari. Massa yang berusaha masuk ke dalam kawasan PT Pertamina RU 6 Balongan, Indramayu terus dihadang petugas. Meski terus memaksa, massa tetap dilarang untuk masuk ke kawasan. Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kecamatan Balongan ini meminta agar proses ganti rugi akibat ledakan kilang minyak Pertamina dipercepat. Kami nyatakan deadlock dan kami mundur sampai dengan selesainya Lebaran nanti. Kenapa mereka berteriak petir? Selain ganti rugi fisik bangunan, mereka juga meminta ganti rugi berupa material dan psikis yang hingga kini belum jelas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Kadar, iNews melaporkan. Ribuan buruh pabrik di Boyolali, Jawa Tengah melakukan aksi mogok kerja setelah pihak manajemen perusahaan membayar gaji dan THR secara dicicil hingga 8 kali. Buruh menuntut upah mereka dibayar secara utuh. Buruh pabrik di Desa Butuh, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis siang berunjuk rasa dengan membakar kardus dan ban bekas. Para buruh mogok kerja setelah menerima informasi mendadak dari manajemen perusahaan yang akan membayar upah kerja dan THR secara dicicil. Unjuk rasa digelar di depan pintu masuk pabrik serta menutup akses jalan. Saat berunjuk rasa, para buruh juga merusak pagar dan tempat parkir. Para buruh menuntut perusahaan membayar gaji serta THR sekaligus. Udah legoan Pak, kalau kemarin masih pandemi. 8 kali masih oke Pak. Kalau sekarang kan aturan pemerintah aja, THR kan full 1 kali gaji. Untuk mencegah unjuk rasa buruh tak terkendali, polisi berjaga-jaga di dalam dan luar area perusahaan. Sementara manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait unjuk rasa buruh. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Unjuk rasa di kantor Dinas Kesehatan dan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang ricuh. Massa merobohkan pagar besi dan melempari kantor Dinkes dengan lumpur. Unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Jaringan Rakyat Sindang Keresmi di depan kantor DPRD dan kantor Dinas Kesehatan Pandeglang kemarin ricuh. Massa merobohkan pagar kantor DPRD Pandeglang untuk mencari wakil rakyat. Tidak menemukan anggota DPRD, massa kemudian beralih ke kantor Dinas Kesehatan dan lagi-lagi tidak mendapatkan tanggapan. Unjuk rasa mahasiswa dipicu kasus dugaan keguguran seorang warga yang terpaksa ditandu karena jalan rusak. Massa kesal karena tak ada tanggapan pejabat terkait mengenai warga yang harus bersusah payah melintas akibat jalan rusak. Ibu Ena, salah satu warga Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi Kampung Lebak Kedong, harus ditandu dikarenakan jalan yang tidak memadai, jalan yang buruk, akses jalan yang tidak sama sekali disentuh oleh pemerintah. Tentu ini sangat melukai hati kami, terutama kami sebagai rakyat Sindang Resmi, rakyat Kabupaten Pandeglang sangat terjolimi. Bukan hanya itu, terkesan Dinkes ini tidak memiliki rasa simpati ketika ada masyarakat yang sedang kesulitan dan kesusahan untuk ditandu, malah hari ini melakukan atau melontarkan opini yang tidak baik. 3 orang dalam satu keluarga meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan bak terbuka di ruas jalan protokol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir mobil bak terbuka tak bisa menguasai kendaraannya saat melaju dalam kecepatan tinggi. Jenazah 3 orang yang terdiri dari ibu dan anak serta cucu terkapar di ruas jalan Surabaya Malang, tepatnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis siang setelah ditabrak mobil bak terbuka dari arah berlawanan. Saat itu Yayu, warga Dusun Barun, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, membonceng 3 penumpang masing-masing anak dan cucunya pulang dari belanja pakaian untuk hari raya. 3 korban mengembuskan napas terakhir dan 1 orang selamat. Mobil bak terbuka yang melaju kencang baru berhenti setelah menghantam truk tronton.
Aparat Satlantas Polres Pasuruan sudah melakukan olah TKP. Meski begitu, belum bisa memintai keterangan supir mobil karena kondisinya kritis. Kronologisnya pickup dari arah Malang menuju Surabaya, dia terlalu ke kanan sehingga naik ke median jalan dan menabrak kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Dilanjutkan dengan lumpuran keduanya dengan tronton bermuatan kapal. Untuk prediksi sementara kurangnya konsentrasi dari kendaraan pickup. 3 jenazah korban dan sopir mobil dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Watu Kosek, Kecamatan Gempol. Sementara bangkai kendaraan, mobil bak terbuka, tronton dan motor diamankan ke pos lantas terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang penjamret di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap dan babak belur dihajar warga. Ya, pelaku sempat berusaha kabur dari kejaran warga dengan cara naik ke truk yang melintas. Inilah video amatir ketika penjamret yang berusaha kabur dari kejaran warga dengan naik ke truk tanah yang melintas sehingga membuat kemacetan. Warga berhasil menangkapnya dan mengeroyoknya. Namun pelaku segera diamankan oleh polisi yang berada di lokasi. Penjamret yang merupakan residivis ini beraksi ketika melihat seorang perempuan sedang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Dirinya menjamret karena ketagihan judi online. Ini gara-gara dia main HP di jalan tuh kan, dibocok motor jadi di beloi. Ada setan yang di sini ya. Sudah tuh, kamu berapa kali ini aksinya? Ini yang kedua kalinya kak. Ini kedua kali ya. Yang pertama ketangkapnya? Iya, takut dulu. Untuk apa duitnya? Duitnya untuk Judi online. rencana, duit itu apa? Iya. Judi online. Jadi kita ketagihan judi online ya? Iya kak. Main jenis apa itu? Slot kak. Pemirsa, aksi oknum ormas yang diduga memeras sejumlah pedagang di Pasar Jepon, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Kini polisi tengah memburu terduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Video amatir ini menampilkan seorang wanita yang merupakan pedagang sedang dikelilingi sejumlah pria. Wanita ini meminta tolong karena para pria yang diduga oknum Ormas Pemuda Pancasila meminta uang keamanan kepadanya. Para pedagang Pasar Jepon kemudian melaporkan peristiwa viral ini ke Polsek Jepon, Blora, Jawa Tengah. Tas saya mau diambil. Loh jangan. Terus masuk mobil, cepat masuk mobil. Enggak saya enggak mau. Terus saya teriak karena rasa ketakutan. Saya teriak, tolong Ormas Pemuda Pancasila mau merampas kami. Saya bilang gitu Pak. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 2 orang saksi atas peristiwa ini. Jadi untuk kami saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang terkait kejadian di Pasar Jepon. Kemudian kami sudah melakukan olah TKP yang tentunya akan kami dalami dan akan kami tindak lanjut dengan sesuai dengan prosedur. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. 5 pemuda yang hendak melakukan transaksi obat daftar G digerebek polisi di depan sebuah apotek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan butir obat daftar G dan sebuah suntik bekas pakai. Transaksi kok di sini? Ya, tidak usah banyak sekali bicara transaksi. Transaksi karena sudah biasa kami tangkap yang di sini. Inilah detik-detik saat 5 pemuda diringkus tim Thunder Polda Sulawesi Selatan di depan sebuah apotek di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar. Saat digeledah, salah satu dari mereka kedapatan menyimpan obat daftar G. Polisi juga menemukan obat terlarang lainnya di motor pelaku. Total, ada 65 butir obat daftar G yang diamankan tim Thunder. Pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam peredaran obat daftar G. 5 orang pemuda sementara melakukan transaksi obat daftar G, di mana setelah kami melakukan pemeriksaan
kami temukan 65 butir jenis daftar G, baik di saku maupun di kendaraan pemuda tersebut. Salah satu pemuda tersebut sudah keempat kalinya kami amankan di kantor. Usai digeledah, kelima pemuda ini selanjutnya diamankan ke Mapolres Pelabuhan Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Ya rampok, ya copet, penodong, bandar narkoba. Saya adalah mucikari terbesar di wilayah Jogja, Pak. Pernah benci banget sama Gus Miftah. Nggak seneng lah sama saya itu. Itu kenapa dulu Mas Indra? Pekerja saya komersial pada ikut ngaji, jatah saya berkurang gitu, Pak. Intinya itu. Untuk menopang ekonomi keluarga, jadi saya lari ke tempat seperti itu. Saya juga bohong. Kalau ngasih bukan uang saya, motor baru akan kasih ini. Jika suatu malam kamu melihat seseorang berbuat dosa, keesokan harinya jangan memandanginya sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena mungkin saja pada malam harinya dia bertaubat.